kepada JPZ ya itu ya berarti ya, saudara JPZ ya, saudara JPZ ini menurut hemat saya setelah melakukan beberapa penelusuran lewat beberapa media berita-berita bahwa saudara JPZ ini masih warga negara Indonesia. Nah, kalau kita bicara sebagai warga negara Indonesia, maka tidak akan lepas keberlakuannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya, kita kenal selama ini adalah KUHP ya. Nah, di dalam KUHP ini ada 4 azas ya. Yang pertama adalah azasnya azas teritorial, azas kewarganegaraan aktif, azas kewarganegaraan nasional pasif, dan azas universal. Nah, kalau bagi pelaku, ini objek hukumnya. Ya, objek hukumnya ya. Jadi kita kembali dulu kepada azas KUHP dulu. Azas KUHP. Jadi gini, karena ini terkait daripada si pelakunya ini adalah warga negara Indonesia, maka keberlakuannya adalah hukum Indonesia dong. Nah, hukum Indonesia itu yang terkait daripada permasalahan ini adalah pidana. Nah, pidana itu adalah apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini kita kenal yang disingkat dengan nama KUHP. Ya. Nah, di dalam KUHP ini di Indonesia ini berlaku menganut ada 4 azas. Nah, azas pertama itu adalah azas untuk teritorial, yang kedua adalah azas kewarganegaraan, yang ketiga ada azas yang kedua itu azas kewarganegaraan pasif aktif. Yang kedua adalah azas kewarganegaraan aktif. Yang ketiga adalah azas kewarganegaraan pasif. Nah, yang keempat adalah azas universal. Nah, permasalahannya sekarang ini kan pelakunya ini adalah warga Indonesia. Nah, tidak pidananya yang berada di negara Indonesia dapat jadi tidak pidananya dilakukan di luar negeri kan? Nah, maka yang berlaku adalah azasnya adalah azas kewarganegaraan aktif, ya. Nah, kalau kita bahas tentang masalah azas kewarganegaraan aktif, itu apabila ditinjau dari segi hukum pidananya, khusus hukum pidana nasional dari negara di mana ia berkewarganegaraan ya. Jadi dia tunduk kepada hukum pidana nasional dari negaranya. Jadi tunduknya kepada hukum asal dari kewarganegaraan orang tersebut. Ya. Walaupun saya di luar negeri. Iya, jadi contohnya gini. Ada seorang warga negara Indonesia nih berada di wilayah negara lain ya. Nah, dia tuh harus tunduk kepada hukum pidana nasional sendiri. Dan selanjutnya berdasarkan asas kewarganegaraan aktif juga ia tunduk kepada hukum pidana nasional dari negara yang tempatnya berada. Jadi ada 2 hukum yang dia harus tunduk. 1, tunduk kepada hukum di mana awal asal daripada kewarganegaraannya yaitu adalah Indonesia, itu pasti akan tunduk kepada hukum Indonesia, yaitu adalah KUHP kalau perkara masalah JPZ ini. Nah, yang kedua juga harus tunduk kepada hukum yang dia akan berada. Dia berada di negara tersebut. Jadi ada 2 Pak. Oh, ya. Jadi kalau sebentar, dia melakukan saya potong dulu di sini, Bung. Ya. Jadi saya menghimbau buat orang-orang Indonesia, karena ini banyak sekali yang nonton kita juga orang Indonesia di luar negeri. Saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, jangan malu-maluin Indonesia. Nah, ini dia. Jadi kita dapat pelajaran yang luar biasa dari Bung Henry. Kita bukan hanya tunduk pada aturan Indonesia, meskipun kita sudah tidak tinggal di Indonesia, tapi selama you are Indonesian passport carrier, selama saudara memegang paspor Indonesia, pastikan saudara tetap memperhatikan hukum positif di Indonesia. Dan juga yang menarik, saudara tetap harus tunduk pada aturan hukum negara di mana saudara tinggal. Artinya jangan malu-maluin Indonesia, jangan jadi batu sandungan, karena saudara tetap terikat kepada hukum nasional dan juga hukum di mana saudara tinggal. Wah, luar biasa, Bung. Ini pelajaran yang sangat berarti, Bung, buat kita sekalian. Jadi tadi hitungannya ada teritori, ada kewarganegaraan aktif, ada kewarganegaraan pasif, ya, lalu dan universal. Universal. Oke. Lanjut, Bung. Asik, Bung. Asik. Ini pelajaran menarik. Nah, kalau kita bicara tentang kewarganegaraan pasif, itu hukum internasional yang memiliki yuridiksinya, jadi warga negara yang kita datangin, jadi kita datang ke suatu negara, nah maka negara tersebut akan melindungi negaranya sendiri dan melindungi warga negaranya negara tersebut, ya kan? Ya, jadi apa bedanya pasif sama aktif, Bung? Kalau pasif ini adalah kita, jadi gini, saya orang Indonesia datang ke Singapura, ya kan? Nah, di Singapura ini saya melakukan perbuatan melawan hukum ada 2. 1 perbuatan melawan hukumnya adalah hukum Indonesia, karena saya nyerang Indonesia, maka berlakunya adalah hukum Indonesia.
Nah, kalau pasif, saya berada di Singapura. Nah, saya melakukan perbuatan melawan hukum nih, merugikan warga negara Singapura. Maka yang berlakunya adalah yang berlakunya adalah hukum pasif. Singapura. Ya, pasif, ya, adalah Singapura. Karena Singapura akan melindungi negaranya, akan melindungi warganya terhadap saya pendatang. Ya, nah, jadi kalau saya menipu orang Singapura, maka yang berlaku adalah hukum kewarganegaraan pasif. Kenapa? Karena warga negara Singapura dilindungi oleh hukum. Maka pada saat saya melakukan melawan hukum, menipu orang Singapura, yang berlaku adalah apa? Hukum Singapura. Tapi kalau saya menyerang ke Indonesia, di mana saya berasal, warga negara saya berasal, maka yang berlaku adalah kewarganegaraan aktif. Jelas ya. Jelas, ya. Kalau universal adalah hukum internasional, ya, yurisdiksinya adalah universal, internasional. Jadi ada hukum internasional, kejahatan-kejahatan atau korban-korban internasional. Nah, ini bisa diadilin di internasional, ya. Ini adalah melindungi umat manusia seluruh dunia. Nah, jadi asasnya ada 4. Asasnya ada 4. Nah, kalau untuk bicara teritorial, asas teritorial itu berdasarkan dari kitab bab 1 pasal 2, ya. Itu yang dirumuskan hukum pidana di Indonesia itu, ketentuan pidananya dalam perundang-undangan Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana di wilayah Indonesia. Jadi kalau teritorial itu adalah di Indonesia, ya di Indonesia gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau teritorial, ya kita warga Indonesia berada di Indonesia, melakukan perbuatan hukum di Indonesia, ya hukumnya adalah hukum Indonesia. Ya. Ya, Mas, itu ada 4 itu, ya. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada kawan kita tadi JPZ, gimana, Bu? Nah, kalau JPZ itu karena pelakunya tidak pidananya itu adalah orang Indonesia, berada di warga negara Indonesia, berada di luar negeri, melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat ujaran kebencian kepada warga Indonesia atau kepada bangsa Indonesia, maka yang berlakunya adalah kewarganegaraan aktif. Ya. Nah, kalau berlaku kewarganegaraan aktif, berarti perbuatannya apa nih? Kalau kita bicara perbuatan yang melawan hukumnya itu adalah melakukan ujaran kebencian, penistaan agama, maka yang diberlakukan adalah KUHP dan Undang-Undang ITE, kan? Ya. Nah, itulah yang dilakukan, yang bisa diberlakukan kepada JPZ ini. Ya. Nah, kalau saya lihat nih, ya, saya sudah baca beberapa teritorial dari media. Pertama saya baca dari Kumparan, Liputan 6, dan Detik, dan satu lagi, Detik lagi, ada 2 Detik itu. Itu kronologis sebagai berikut nih. Saya sudah buatkan catatan kronologisnya. Saya akan bacakan, ya. Jadi pada tanggal 15 April 2021, saudara JPZ ini, ya, itu mengunggah video akun YouTube, ya. Dia memiliki subscribernya kurang lebih dari 50 ribuan, ya. Nah, dalam akun tersebut si JPZ ini menghina agama Muslim, ya. Jadi diduga ini, ya. Kami duga adalah menghina agama Muslim, ya dan umatnya, ya, yang sedang berpuasa. Nah, kata-katanya begini nih. Sebab teman-teman Muslim di Eropa ini tahun pertama puasa, takut sama Allah. Nah, jadi dia katakan bahwa tahun pertama umat Muslim di Eropa ini puasa karena takut sama Allah. Nah, tahun kedua puasanya separuh. Nah, terus nyoba Allah, lihat apa enggak. Nah, jadi maksudnya adalah tahun keduanya adalah nyoba-nyoba nih, setengah-setengah puasanya. Mungkin begitu, ya, maksudnya. Setengah-setengah. Nah, kita coba lihat apa, takut nggak sama Allah gitu. Nah, tahun ketiga bablas, nggak puasa. Nah, Allahnya nggak lihat. Nah, loh, kenapa katanya? Kan Allah Maha tahu. Oh, enggak. Allah lagi dikurung di Ka'bah. Nah, ini kata lagi dikurung di Ka'bah ini loh. Ya.